Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aldi, NPM 2019 511053. Prodi Teknik Informatika kelas B. Saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Beasiswa dengan Metode Simple Additive Weighting atau metode SAW. Yang pertama itu pendahuluan latar belakang. Beasiswa merupakan suatu program pengembangan yang didapatkan mahasiswa untuk terus dapat melanjutkan studi, baik berupa bantuan biaya dengan berbagai kegiatan seminar maupun pelatihan. Selain menunjang biaya pendidikan, beasiswa juga merupakan sebuah penghargaan untuk beasiswa yang diperoleh atas prestasi yang diperoleh seorang mahasiswa. Di dalam dunia pendidikan, pemberian beasiswa kepada mahasiswa adalah kegiatan rutin dalam pelaksanaan. Sering terjadi beasiswa yang tidak tepat sasaran dalam pemberian beasiswa kepada mahasiswa. Bagaimana kemahasiswaan wajib menganalisis mahasiswa berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Metode Simple Additive Weighting atau SAW dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks kebutuhan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Dengan menggunakan sistem ini membantu pihak universitas bagian kemahasiswaan untuk menentukan mahasiswa mana yang perlu mendapatkan beasiswa, tentu saja dengan pertimbangan kriteria-kriteria yang dimiliki individu dan juga nilai bobot yang sudah ditentukan oleh metode SAW. Lalu rumusan masalah, yaitu bagaimana memudahkan pihak universitas untuk menentukan mahasiswa mana yang berhak untuk mendapatkan beasiswa sesuai kriteria dan nilai bobot yang telah ditentukan. Lanjut ke batasan masalah. Pada penelitian ini hanya menggunakan sistem website dan sistem ini hanya untuk ranah pendidikan yang berkaitan tentang beasiswa yang dinilai dari kriteria dan juga bobot nilai yang sudah ditentukan oleh metode Simple Additive Weighting. Tujuan website ini dibuat bertujuan untuk membantu pihak universitas untuk menentukan mahasiswa dan mahasiswi yang berhak dan wajib mendapatkan beasiswa agar tidak terjadi lagi kesalahan pada pihak universitas di bagian kemahasiswaan. Untuk manfaatnya, penelitian yang pertama itu penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi dengan sebagai referensi penelitian ke depannya. Yang kedua, dapat digunakan untuk universitas dan juga jenjang SMA, SMK, dan juga SMP. Dapat membantu pihak universitas dalam memilih mahasiswa yang berhak mendapatkan beasiswa. Ke penelitian terkait bisa dilihat sendiri di sini. Saya lanjut ke tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang bab 2 yaitu kerangka teori. Sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan dapat membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Lanjut ke beasiswa. Beasiswa sudah saya jelaskan sebelumnya. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangannya diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar untuk berlangsungan pendidikan. Ke metode Simple Additive Weighting. Metode Simple Additive Weighting dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar pada metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Saya lanjut ke kerangka pikir. Pada bagian ini akan digambarkan bagaimana alur pikir yang akan kita buat untuk merancang sebuah sistem. Yang pertama itu peran penting pendidikan untuk jenjang yang lebih tinggi, pembagian beasiswa untuk setiap mahasiswa, memanfaatkan perkembangan teknologi untuk membantu proses pembagian beasiswa, perancangan sistem pendukung keputusan penerimaan beasiswa dengan metode Simple Additive Weighting. Lalu, dengan pembuatan sistem berbasis website tersebut, maka diharapkan mampu untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin membantu pihak universitas untuk menentukan mahasiswa mana yang berhak mendapatkan beasiswa. Lanjut ke 3, metode penelitian, alat dan bahan. Alat dan bahan saya menggunakan 2 alat dan bahan yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat kerasnya itu berupa laptop atau komputer dengan spesifikasi prosesor Core i7 generasi ke-7, besaran memori 4 GB, kapasitas harddisk 500 GB, perangkat tambahan berupa mouse standar. Lalu berlanjut ke perangkat lunaknya, yaitu sistem operasi Windows 10, lalu
SAM Control Panel, PHP sebagai bahasa pemrograman, MySQL sebagai database, web browser Google Chrome, dan juga text editor Visual Studio Code. Untuk bahan penelitiannya ini, kami membutuhkan bahan yaitu berupa data-data siswa atau mahasiswa, mulai data nilai dan prestasi hingga data perekonomian siswa atau mahasiswa. Lalu lanjut ke waktu dan tempat penelitiannya. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di sekolah atau universitas yang ada di Polewali Mandar. Waktu yang digunakan saya mengambil penelitian kisaran 3 bulan, di mana bulan pertama melakukan investigasi dan studi literasi, lalu dilanjut bulan kedua, di mana bulan kedua tersebut mulai dari observasi, pengumpulan data, pengolahan data, dan perancangan sistem. Dilanjut pada bulan selanjutnya, di mana di bulan tersebut dilanjut dengan pengujian sistem dan hasil dari pengujian tersebut. Lalu tahap penelitian, adapun beberapa tahap yang kita gunakan yaitu studi literatur, yaitu dengan membaca jurnal atau penelitian terdahulu sebagai bahan penelitian ke depannya. Lalu observasi dan pengumpulan data, yaitu dengan melakukan observasi, wawancara, dan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian. Perancangan sistem yaitu merancang sistem yang akan dibuat, pengujian sistem yaitu menguji dan mengevaluasi hasil dari perancangan yang telah kita buat. Yang terakhir itu hasil, yaitu memperlihatkan hasil dari sistem yang sudah kita buat, apakah sistem berjalan dengan baik, apakah tidak. Lanjut di teknik pengumpulan data, kami memiliki dua, yaitu wawancara, melakukan wawancara dengan tinjauan untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penulisan serta pengembangan aplikasi. Lanjut ke studi pustaka, pengumpulan melalui teknik studi pustaka ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui jurnal penelitian yang telah ada sebelumnya. Lanjut ke teknik analis data. Kita memiliki beberapa teknik. Yang pertama itu data collection atau pengumpulan data, yaitu mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, misalnya dari wawancara, dokumen terkait, nilai, dan sebagainya. Lalu data reduction, pengurangan data, yaitu semua data yang terkumpul kita pilih atau kita pilih antara yang benar-benar relevan dengan penelitian kita. Lanjut ke data display atau penyajian data, yaitu data yang diperoleh dari lapangan. Penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tindak menutupi kekurangannya. 4. Conclusion drawing. Penarikan kesimpulan yaitu setelah menjadi karya ilmiah, lalu mencari kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah. Lanjut ke kerangka sistem. Bisa kita lihat sendiri, saya jelaskan. Admin pada aplikasi tersebut diarahkan untuk menginput data-data dari setiap siswa atau mahasiswa, lalu diproses untuk mendapatkan hasil. Lalu untuk user dari aplikasi tersebut diarahkan langsung menuju hasil dari aplikasi untuk melihat hasil yang sudah diproses. Lanjut di analisis desain sistem. Saya jelaskan sedikit, pada arsitektur aplikasi yang akan dibangun terdiri dari admin atau usaha. Admin diarahkan ke menu penginput dan nilai dan kriteria siswa, lalu diseleksi penentuan beasiswa, lalu setelah diseleksi, data siswa penerima beasiswa akan muncul, lalu admin dapat menentukan dan memberikan beasiswa tersebut ke mahasiswa yang telah dinyatakan menerima beasiswa sesuai kriterianya. Oke, mungkin sampai situ yang bisa saya paparkan dan saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.